Semangat dan antusiasme supporter yang sangat ditunggu. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga sangat mencuri antusiasme para pendukung dengan terjualnya habis tiket yang akan diselenggarakan di kandang Keramat Gelora Bung Karno. Menjelang pertandingan, para supporter telah siap memenuhi setiap bangku kosong di Stadion Gelora Bung Karno. Mereka sudah tak sabar untuk mendukung dengan memberikan semangat dan tekad juang yang disalurkan melalui setiap lantunan sorak-sorai. Antusiasme para supporter Indonesia ini menunjukkan bahwa mereka sangat mendukung penuh perjalanan pasukan Shin Tae-yong dalam kualifikasi Piala Dunia. Setiap laga selalu menjadi ajang untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Dengan dukungan penuh dari supporter setia, para pemain tentu akan merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan dan membawa Indonesia semakin dekat dengan impian lolos ke Piala Dunia. Seperti yang dikatakan oleh Rizky Ridho dan Witan Sulaiman dalam konferensi pers Indomilk 10 Timnas. Gelora semangat para supporter Indonesia benar-benar memecah keheningan di setiap pertandingan. Terbukti dari habisnya tiket dalam sekejap saat Timnas menghadapi Jepang, serta stok tiket yang tinggal sedikit jelang laga melawan Arab Saudi. Ini merupakan suntikan energi positif yang luar biasa bagi para pemain Timnas, ungkap Rizky Ridho. Gelombang dukungan membahana dari seluruh pecinta sepak bola Indonesia telah memberi energi baru bagi skuad Timnas. Animo supporter yang membludak dalam setiap pertandingan telah memacu semangat para pemain untuk memberikan pertunjukan terbaik di lapangan, kata Witan Sulaiman. Kini, para pemain Timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan baru. Mereka harus mampu membuktikan bahwa mereka layak menjadi bagian dari tim nasional dengan menampilkan performa apik di tengah gempuran harapan dan ekspektasi tinggi dari supporter. Ini bukan Timnas Indonesia yang pernah kami kenal. Pada Kamis 7 November 2024, Asosiasi Sepak Bola Jepang JFA telah mengumumkan di kota Chiba daftar pemain Timnas Jepang yang akan bertanding dalam laga matchday kelima dan ke-6 grup C. Media lokal Jepang, Nikkan Sports, menulis bahwa Timnas Indonesia, lawan yang akan dihadapi Jepang kali ini, telah berupaya keras memperkuat tim sepanjang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dengan lebih dari separuh dari 27 pemainnya merupakan pemain naturalisasi. Dan beberapa lainnya sedang dalam proses naturalisasi. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, yang menghadiri konferensi pers, menyatakan kewaspadaannya terhadap Timnas Indonesia sekarang. Kami menghadapi kekuatan yang tidak pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Mereka terus memperkuat tim mereka di berbagai negara. Sepak bola sudah menjadi bagian dari budaya mereka yang penuh semangat. Sebagian besar pemain naturalisasi aktif bermain di Eropa, dan pemain-pemain berbakat ini mengisi sebagian besar posisi utama dalam Timnas Indonesia, menjadikan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Kami pun aktif di Eropa, tetapi kami sadar bahwa ada pemain Indonesia yang bersaing di panggung yang sama. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit, ujar Moriyasu dengan ekspresi serius. Tim analisis Jepang yang berpengalaman telah mengumpulkan data lengkap tentang Timnas Indonesia. Mereka adalah tim yang dapat memainkan pertahanan solid dan serangan cepat, serta mampu menerapkan tekanan intensif dari depan untuk menghambat pergerakan lawan dan langsung mengincar gol. Kami tidak boleh meremehkan mereka, tegas Moriyasu. Tiga pemain Timnas Indonesia yang jadi sorotan media Jepang. Diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Jepang di matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SCGBK, Jakarta, pada Jumat 15 November tahun 2024 pukul 19 WIB. Jepang sejatinya lebih diunggulkan dalam laga ini, sebab mereka tampil tangguh di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 sejauh ini. Jepang belum terkalahkan dengan mengemas 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Alhasil, mereka ada di puncak klasemen grup C saat ini. Kondisi berbeda dialami Timnas Indonesia. Mereka belum pernah menang sekalipun. Dari 4 laga yang dijalani,
skuad Garuda mengemas 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Dengan raihan 3 poin, mereka ada di urutan kelima pada klasemen sementara babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 saat ini. Meski begitu, Jepang ogah memandang remeh timnas Indonesia. Sejumlah pemain pun diwaspadai mereka. Hal ini diungkap media Jepang, Nikkei Sport. Nomor 3 Calvin Verdon. Calvin Verdon memang bisa terus bermain apik. Dia tampil baik saat bertahan maupun saat membantu serangan skuad Garuda. Pemain NEC Dragon ini punya kecepatan dan ketepatan dalam memberikan umpan, sehingga jadi ancaman lawan di sayap kiri. Nomor 2 Pratama Arhan. Kemudian ada nama Pratama Arhan, kualitas dan kemampuan Arhan pun turut jadi sorotan Nikkei Sport. Para pemain Jepang diminta mewaspadai Arhan, yang juga pernah bermain di Jepang bersama Tokyo Verdy ini. Terakhir, ada Justin Hubner, bek yang satu ini selalu tampil garang kala membela timnas Indonesia hingga bahkan dijuluki preman timnas Indonesia. Jepang rilis 27 pemain face timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Jepang JFA resmi merilis daftar 27 pemain yang akan dibawa untuk menghadapi timnas Indonesia. 2 diantaranya ada yang bermain untuk klub raksasa Eropa, yakni Wataru Endo dan Takefusa Kubo. Kehadiran Endo dan Kubo tentunya bisa memberikan ancaman serius untuk pertahanan timnas Indonesia. Apalagi kedua pemain yang merumput bersama Liverpool dan Real Sociedad sejauh ini sudah mencetak masing-masing 1 gol. Gol yang dicetak Endo dan Kubo terjadi saat Jepang menggunduli Cina dengan skor 7-0. Jika melihat pemain yang dibawa tim berjuluk Samurai Biru, rata-rata merupakan nama besar di Eropa. Di antaranya ada kawan Calvin Verdon NEC Niigata, Toki Ogawa yang merupakan seorang striker dengan torehan 6 gol dari 11 pertandingan di musim ini. Ogawa bisa menjadi pengganti Ayas Ueda yang absen karena cedera. Selain itu, beberapa pemain Eropa lainnya seperti Takumi Minamino AS Monaco, Hidemasa Morita Sporting Gippel dan Kaoru Mitoma Brighton Hove Albion. Melihat kekuatan Jepang, Shin Tae-yong mengungkapkan ada tugas berat yang menghantui timnas Indonesia pada laga kelima fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekuatan Jepang sebenarnya sudah bisa dilihat dari ranking FIFA yang ada saat ini. Memang bisa dilihat dari angka FIFA ranking, juga memang tertinggi di Asia, dan secara performa pun ya paling baik di Asia ya. Jadi memang jujur ya pasti berat melawan Jepang bagi kami, kata Shin Tae-yong, Kamis 7 November 2024. Shin Tae-yong mengatakan timnas Indonesia harus lebih menyempurnakan persiapannya untuk melawan Jepang. Walaupun dia sadar betul, laga kontra Samurai Biru akan menjadi laga yang sangat berat.